Baik, kali ini saya akan menjelaskan mengenai hasil ujian tengah semester milik saya, materi pembelajaran penganggaran perusahaan. Izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ratnasari dengan NPM 181210818. Nah, di sini materi pembahasannya adalah pertama, anggaran penjualan, kedua, anggaran produksi dengan metode stabilisasi produk, ketiga, anggaran biaya produksi. Di sini dapat kita lihat informasi mengenai perusahaan PT MyStyle. PT MyStyle itu perusahaan yang memproduksi kemeja. Sebelum kita masuk ke dalam soal, terlebih dahulu kita harus menghitung jumlah masing-masing triwulan lalu. Setelah kita mendapatkan jumlah masing-masing triwulan, kita menghitung rata-rata masing-masing triwulan. Di sini bisa dilihat 43.362 itu didapat dari 130.086 dibagi 3. Tiganya dari mana? Itu dari 3 tahun, tergantung informasi yang ada. Selanjutnya, pertama, itu harga jual kemeja di tahun 2018 adalah sebesar 250.000. Manajemen memperkirakan kenaikan harga jual sebesar 20% untuk tahun 2019 dibandingkan dengan harga di tahun 2018. Baik, perkiraan harga jual tahun 2019 itu naik 20% dari tahun 2018, yaitu 250.000 dikali 1 ditambah 20%, atau 250.000 dikali 120% itu sama dengan 300.000. Selanjutnya, di sini perusahaan menggunakan metode rata-rata bergerak dalam menentukan perkiraan penjualannya. Nah, di sini pertama-tama kita tulis tahunnya, 3 tahun 2016, 2017, 2018. Lalu penjualannya yang tadi totalnya. Lalu setelah itu total penjualan 3 tahunnya di sini 216.150 ditambah 217.772 ditambah dengan 279.344. Hasilnya adalah 713.266. Lalu untuk rata-rata penjualannya adalah 3 tahun karena di sini ada tahun 2016, 2017 dan 2018. Jadi dibagi 3 hasilnya penjualan 2019 adalah 237.755. Selanjutnya, untuk pengendalian penjualan PT MyStyle itu membagi penjualan selama tahun 2019 ke dalam 4 triwulan. Triwulan pertamanya 15%, triwulan keduanya 20%, triwulan ketiganya 35%, dan triwulan keempatnya 30%. Jadi, maka penjualan untuk tahun 2019 bisa dilihat di bawah ini. Jadi totalnya yang tadi penjualan 2019 237.755. Untuk mengetahui mengetahui berapa hasilnya di tiap triwulan itu kita kali sesuai pembagian penjualannya. Di triwulan pertama kan sudah dibilang bahwa pembagiannya 15%. Jadi 237.755 kita kali dengan 15%, hasilnya adalah 35.663,25. Dibulatkan menjadi 35.663. Begitu seterusnya. Selanjutnya, kita masukkan ke dalam format anggaran penjualan. Di sini bisa dilihat di triwulan pertama, penjualan barang jadi dalam unit sebesar 35.663 dikalikan dengan harga jualnya 300.000. 300.000 dari mana? Itu yang tadi 250.000 dikali 120%. Hasilnya adalah 10.698.900.000. Begitu seterusnya sampai triwulan keempat. Lalu hasil masing-masing penjualan barang jadi di tiap triwulan kita totalkan. Jadi 71.326.500.000. Selanjutnya, untuk menyusun anggaran produksi, PT MyStyle menggunakan data berikut. Pertama, ada persediaan awal barang jadi tahun 2019 itu sebanyak 35.000 unit. Selanjutnya, persediaan akhir barang jadi di tahun 2019 sebanyak 25.000 unit. Nah, kita masukkan ke dalam formatnya anggaran produksi. Di sini ada penjualan unit. Pertama, untuk menghitung anggaran produksinya itu masing-masing
penjualan unit tiap triwulan terlebih dahulu kita masukkan dan totalnya. 35.663, 47.551 dan seterusnya sampai totalnya. Setelah itu ditambah persediaan akhir. Nah, persediaan akhir ini kan sudah dijelaskan bahwa persediaan akhirnya di tahun 2019 itu sebanyak 25.000 unit. Masukkanlah di total. Jadi sebelum untuk menghitung anggaran produksi itu kita memulainya dari total. Nah, kita masukkan di total 25.000, lalu 237.755 ditambah 25.000 hasilnya 262.755. Lalu dikurangi persediaan awal barang jadi. Nah, kita sudah dijelaskan juga persediaan awal barang jadi tahun 2019 itu sebanyak 35.000 unit. Jadi, kita taruh di situ 35.000. Jadi 262.755 dikurang dengan 35.000 hasilnya 227.755. Selanjutnya 227.755 ini dibagi kepada 4 triwulan karena kan kita mau menggunakan metode stabilisasi produksi. Jadi dibagi 4 itu totalnya 56.939. Selanjutnya kita sudah dapat di triwulan keempat penjualannya 71.327. Kita tambah persediaan akhir. Persediaan akhirnya itu kan sudah dijelaskan bahwa persediaan akhirnya 25.000, jadi kita tambah di situ 25.000, jadi 71.327 ditambah 25.000 hasilnya 96.327. Nah, bagaimana untuk mengisi persediaan awal barang jadinya itu 96.000 dikurangin berapa? Hasilnya 56.939. Atau cara mudahnya 96.327 dikurangin 56.939, maka akan ditemukan hasil 39.388. Selanjutnya beralih ke triwulan keempat, sudah ada penjualan per unitnya 83.214. Untuk persediaan akhirnya itu persediaan awal barang jadi di triwulan keempat itu merupakan persediaan akhir di triwulan ketiga. Begitu seterusnya. Lalu jumlah barang jadinya itu 83.214 ditambah 39.388. Jadi 122.602. Lalu persediaan awalnya sama seperti tadi, untuk lebih mudahnya 122.602 dikurang 56.939 hasilnya 65.000 sekian. Begitu seterusnya. Berlanjut kita anggaran pemakaian bahan baku. Nah, di sini sudah dijelaskan bahan bakunya ada 3, kain, benang, kancing. Di situ standar pemakaiannya untuk kain 2 meter harga 50.000, benang 1 gulung harga 17.000 dan kancing 7 buah harga 20.000. Pertama, kita buat formatnya terlebih dahulu. Ada jumlah produksi barang jadi, standar kebutuhan bahan baku, jumlah kebutuhan bahan baku, harga bahan dan total biaya. Lalu kita buat 3 kolom karena ada kain, benang, dan kancing. Lalu jumlah produksi barang jadi kain, benang, kancing itu sama semuanya seperti yang tadi kita hitung ya, yaitu 227.755. Lalu untuk standarnya itu bisa dilihat standar pemakaian bahan baku untuk kain 2 meter, untuk benang 1 gulung dan kancing 7 buah. Jumlah kebutuhan bahan bakunya itu kita 227.755 kita kali dengan 2, maka hasilnya adalah 455.510. Maaf yang tadi. Lalu kita mencari harganya. Harganya itu kan sudah ada, harga bahan bakunya 50.000 untuk kain, benangnya 17.000,
kancingnya 20.000. Mencari totalnya 455.510 dikalikan dengan 50.000, hasilnya 22.775.500. Begitu seterusnya. Next, kita ke standar penggunaan jam tenaga kerja. Kita mencari anggaran tenaga kerja langsung. Nah, di sini sudah ada 3 departemen, departemen pemotongan, departemen penjahitan, dan departemen pengemasan. Di situ juga ada standar jam tenaga kerja langsungnya. Di situ juga ada upah per jamnya. Nah, kita langsung masuk ke formatnya. Di sini di formatnya sudah tersedia 3 departemen, dan di dalam departemen itu masing-masing ada jumlah produksinya, ada standar penggunaan jam kerja langsung, ada jumlah jam tenaga kerja langsung, upah per jam, hingga anggaran biaya tenaga kerja langsung departemen. Masing-masing departemen, anggaran biaya tenaga kerja langsung departemen pemotongan di departemen pemotongan. Nah, kita ke departemen pemotongan. Jumlah produksinya adalah 227.755. Bisa dilihat dari yang tadi kita sudah dapat. Itu lalu standar penggunaan jam tenaga kerja langsung itu 0,4 jam. Jika kita menemukan menit, misalnya di situ dijelaskan 24 menit, itu sama saja. Kalau kita mau cari jamnya, kan di sini dibilangnya standar penggunaan jam kerja langsung. Supaya kita bisa menemukan jamnya, itu 24 menit dibagi dengan 60. 60 itu dari mana? 1 jam kan 60 menit. Lalu 24 dibagi 60 dapatnya 0,4 jam. Itu jika kita menemukannya menit bukan jam. Baik, beralih ke jumlah jam tenaga kerjanya. Itu 91.000 dari mana? 227.755 dikali dengan 0,4, hasilnya 91.102. Lalu kita ke upah per jam. Di situ sudah dijelaskan upah per jamnya adalah 4.000. Lalu selanjutnya anggaran biayanya jumlah jam tenaga kerja dikali dengan upah per jam. Jadi 91.102 dikali 4.000, hasilnya 364.408.000. Begitu seterusnya. Setelah sudah kita lakukan hal yang sama di tiap departemen, selanjutnya kita total kan biaya tenaga kerja langsung. Itu dari anggaran biaya tenaga kerja langsung departemen pemotongan, penjahitan, dan pengemasan. Lalu kita tambahkan dan hasilnya adalah 1.469.19.750. Selanjutnya kita ke biaya overhead pabrik untuk mencari anggaran overhead pabrik. Kita langsung masuk ke formatnya. Di sini sudah ada 3 format, departemen pemotongan, departemen penjahitan, dan departemen pengemasan. Di situ sudah ada isinya tuh biaya gaji supervisor, biaya penyusutan bangunan, biaya penyusutan mesin, biaya perawatan mesin, dan biaya asuransi. Lalu biaya gaji supervisor itu di sini ada gaji penyelia pabriknya senilai 145 juta. Dasar alokasinya adalah 25% departemen pemotongan. Sisanya dibagi rata 2 departemen. Jadi 145 juta dikali 25% karena untuk departemen pemotongan. Hasilnya adalah 36.250.000. Lalu untuk 2 departemen lainnya berarti harus dikurangi 145 juta dikurang 36.250.000. Hasilnya 108.750.000. Lalu sudah dibilang bahwa itu dibagi rata untuk 2 departemen, berarti 108.750.000 dibagi 2. Hasilnya 54.375.000.
Setelahnya kita lanjut ke biaya penyusutan bangunan. Di situ penyusutan bangunan pabrik itu senilai 55 juta, 20% untuk departemen pemotongan, 35% departemen penjahitan, dan sisanya untuk departemen pengemasan. Baik, departemen pemotongan mendapatkan 20%, berarti 55 juta dikali dengan 20%, hasilnya adalah 11 juta. Lalu departemen penjahitan mendapatkan 35%, yakni 55 juta dikali 35%, hasilnya 19.250.000. Nah, untuk mengetahui berapa yang didapatkan departemen pengemasan itu kita menambahkan terlebih dahulu total biaya penyusutan dari departemen pemotongan dan departemen penjahitan. Totalnya berarti 30.250.000. Tinggal dikurangkan 55 juta dikurang 30.250.000. Hasilnya 24.750.000 untuk departemen pengemasan. Selanjutnya, untuk biaya penyusutan mesin itu kan sudah ditetapkan. Di sini bisa dilihat penyusutan mesin pemotongan 60 juta, mesin penjahitan 120 juta, dan mesin kemasan 75 juta. Lanjut ke biaya perawatan mesin. Di sini sudah ada perhitungannya, dalam kurung 15 juta. 15 juta itu dari mana? Nah, dari nilai mesin departemen pemotongan 15 juta. Departemen penjahitan 20 juta dan departemen pengemasan 35 juta. Jadi, situ kita bisa lihat departemen pemotongan 15 juta, penjahitan 20 juta, dan pengemasan 35 juta. Nah, selanjutnya kita sudah tahu 15 jutanya dibagi 70 juta. Dari mana 70 juta? 70 juta itu adalah total dari nilai mesin. 15 juta ditambah 20 juta ditambah 35 juta. Jadi 70 juta. Lalu kita kalikan dengan 6 juta. 6 juta dari mana? 6 juta itu adalah perawatan mesin. Selanjutnya, kita sudah dapat hasilnya adalah 1.285.714. Begitu seterusnya. Lanjut kita ke biaya asuransi. Biaya asuransinya itu sudah ada dalam kurung 200. 200 dari mana? 200 itu dari luas ruangan pabrik. Di situ dijelaskan departemen pemotongan 200 meter, departemen penjahitan 1000 meter, dan departemen pengemasan 3800 meter. Lalu kita bagi dengan 5.000. 5.000 ini dari mana? 5.000 itu adalah total luas ruangan pabrik. Jadi 200 ditambah 1.000 ditambah 3.800, totalnya 5.000. Lalu kita kali dengan 15 juta. 15 juta ini didapat dari asuransi pabrik. Lanjut, 200 dibagi 5.000 dikali 15 juta, hasilnya 600.000. Begitu seterusnya. Setelah kita sudah mendapatkan hasilnya, lalu kita totalkan. Totalnya untuk departemen pemotongan 109.135.714. Setelah kita sudah dapat untuk total departemen penjahitan dan departemen pengemasan, lalu kita masing-masing totalnya kita tambahkan. Jadi total biaya overheadnya adalah 476 juta. Setelahnya kita masuk ke anggaran produksi. Biaya produksi ini adalah total keseluruhan. Jadi pertama di sini ada pemakaian bahan baku, itu adalah kain, benang, kancing, totalnya. Lalu subtotalnya ini di situ kain 22.775.500.000,
ditambah 3.871.835.000 ditambah 31.885.700.000. Hasilnya 58.533.533 juta, 35.000. Lalu biaya tenaga kerja langsung. Di situ ada departemen pemotongan, departemen penjahitan, dan departemen pengemasan. Di situ total departemen pemotongan 364.408.000, departemen penjahitan 626.326.250, departemen pengemasan 478.285.500. Jadi subtotalnya adalah 469.750. Beralih ke biaya overhead, di situ ada departemen pemotongan, penjahitan, dan pengemasan. Lalu hasilnya departemen pemotongan 109.135.714, departemen penjahitan 198.339.286, departemen pengemasan 168.525.000. Jadi total biaya overhead adalah 476 juta. Lalu total biaya tahun 2019 berarti total masing-masing anggaran, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik ditambahkan. Jadi total biaya tahun 2019 adalah 60.478.054.750.